Bisa dibayangin kita tidur di sini, jenazah tuh nggak jauh, nggak sampai 100 meter kok, kan area Puncak Salak 1 segitu aja. Dia ditaruh pas, apalagi ada makam kan di situ. Ada makam, jenazah ditaruh di dekat makam situ ya. Semua tim evakuasi dari semua elemen tuh tidur di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya sudah kehadiran seorang narasumber yang pada tahun 2012 silam mengalami kejadian mistis saat liputan di Gunung Salak. Seperti apa cerita dari narasumber kita? Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, comment, and share video YouTube Jejak Backpacker. Sebelum narasumber menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Bang Willy, selamat datang lagi nih, Bang. Selamat malam. Ya, selamat datang dan selamat malam di channel YouTube Jejak Backpacker. Kali ini, Bang Willy akan menceritakan pengalaman mistisnya waktu liputan, Bang ya. Dulu pernah menjadi seorang reporter di salah satu stasiun televisi swasta. Nah, waktu itu Bang Willy ditugaskan untuk meliput di Gunung Salak, atau tepatnya di kejadian tragedi Sukhoi 2012, tepatnya di bulan Mei, Bang ya, kalau nggak salah ya. Oke, mungkin langsung aja Bang untuk menceritakan pengalaman apa ya, boleh bilang misteri atau pengalaman yang menegangkan di sana itu, Bang. Ini kejadian lama diungkap lagi nih. Diungkap lagi. Ya, memang waktu itu karena basicnya memang mendaki gunung gitu, jadi kantor itu mempercayakan semua liputan-liputan petualangan maupun disaster tuh sama saya dan tim. Oke. Jadi tepat kejadiannya di malam itu pas Sukhoi kehilangan kontak, udah dapat informasi dari kantor dan segera langsung berangkat. Nggak pikir lama karena salah satu televisi nasional ini menuntut untuk mendapatkan gambar yang selalu eksklusif. Oke. Dan itu otomatis akhirnya saya bergerak dengan tim yang hanya berdua waktu itu, dan membawa segala perlengkapan sampai dengan tuntutannya adalah lo harus bisa live di puncak. Dan kebetulan memang pada akhirnya hanya satu televisi swasta yang bisa live di puncak, itu tim saya. Di situ memang banyak sih orang di saat kejadian itu, beberapa media TV nasional juga, ada yang standby di bawah sama standby di atas hanya beberapa, tapi cuma beberapa hari turun ganti orang. Nah, saya memang terlalu mendedikasikan diri kali ya. Atau mungkin gak ada pilihan lain gitu. Sehingga harus stay di Puncak Salak itu semenjak hari kejadian malam itu. Besoknya baru akhirnya rilis ketemu bahwa menabraknya di sekitar 50 meter di bawah Puncak Salak 1. Operasi SAR waktu itu 7 hari, hari ke-8 seingat saya baru ditutup. Jadi selama 7 malam saya ada di Puncak Salak 1. Jadi kejadian semua di sana sebenarnya saya dokumentasikan gitu, tapi kan nggak keluar semuanya, dan itu hak milik punya televisi ya tentu ya. Dari hari udah merinding aja nih, karena sampai sekarang juga saya memilih naik gunung masih nggak mau saya ke Puncak Salak. Tapi ya mungkin orang-orang yang saat ini Puncak Salak 1 tahu tapi karena nggak merasakan ya naik aja kan gitu. Jadi memang di hari pertama itu dengan kondisi yang memprihatinkan gitu, belasungkawa sama semua korban. Ini sangat menyedihkan sih, karena ada kolega kami dari televisi nasional juga yang menjadi korban saat itu gitu, yang baru ditemukan di hari-hari terakhir bersama pilotnya. Di hari-hari itu kenapa dibilang mencekam?
karena tidurnya sama jenazah. Hmm. Kenapa? Karena setiap bagian-bagian dari korban diangkat, dievakuasi dari di sini Puncak Salak 1, pesawatnya di sini 50 meter, berarti harus dievakuasi ke atas karena terlalu jauh ke bawah. Dasar jurang. Iya, tadi. dasar itu Sungai Ciapus. Tidak Di mungkin. bawah itu Sungai Ciapus Yes, itu bang ya. jadi nggak diturunkan ke bawah. Jadi semua dibawa naik ke atas. Konsekuensinya adalah setelah sampai di atas, jenazah itu kan nggak diturunkan lewat darat karena mungkin terlalu itu banyak SDM ya. Pertimbangan dari tim SAR waktu itu adalah mengevakuasi dengan helikopter. Dan helikopter hanya bisa naik ke Puncak Salak 1 untuk mengambil jenazah yang terkumpul di kantung-kantung jenazah. Itu hanya setiap pagi jam 9 pagi, sebelum jam 9 karena cuaca dan lain-lain. Dan itu akhirnya selama 7 hari juga ada sempat beberapa hari akhirnya helikopter nggak bisa mengambil jenazah karena kondisi cuaca. Di situ juga helikopter juga nggak touchdown sampai Salak 1 karena diangkat pakai tali langsung di atas. Nah di situ setiap malam banyak hal-hal yang ya cerita-cerita teman di lapangan, cerita saya gitu, karena kalau diriin tenda di situ akan repot kita paginya. Kenapa? Helikopter datang tenda bisa terbang gitu. Jadi kita cuma pakai flashlight di situ, makan dari logistik yang ada. Ya setiap malam itu ya udah nggak asing. Akhirnya awalnya takut menjadi nggak asing lagi karena setiap malam ada suara-suara yang ya teriakan gitu ya, sehingga tidur tuh nggak pernah bisa nyenyak gitu. Bukan mikirin besok harus bikin konten apa ya, karena kontennya udah ada gitu. Karena apa yang live saat itu, apa yang terjadi saat itu bisa jadi bahan dokumentasi dengan batas-batas tertentu ya. Tapi memang nggak ada tuh kita cerita tentang mistik apa gitu kan, nggak ada. Tapi yang dirasakan teman-teman di atas ketika ada keriuhan tersendiri padahal kita semua udah tidur, ditambah uniknya lagi ya, bukan unik sih karena kita berduka ya istilahnya gitu, ada yang sampai mimpi, ada yang dimimpiin ketemu pramugari, serem tapi akhirnya ya itu bagian dari perjalanan selama 7 malam di situ gitu. Selain ngeri akhirnya ya seperti udah terbiasa gitu. Nah, ada jeritan, nah, ada yang kalau tidur pokoknya selalu resah, kayak ada yang ngeliatin ya. Bisa dibayangin kita tidur di sini, jenazah tuh nggak jauh, nggak sampai 100 meter kok, kan area Puncak Salak 1 segitu aja. Dia ditaruh pas, apalagi ada makam kan di situ. Ada makam, jenazah ditaruh di dekat makam situ ya. Semua tim evakuasi dari semua elemen tuh tidur di situ. Jadi memang nggak jauh, apalagi ditambah gitu, yang entah overthinking atau enggak. Setiap ini kan kita ngelihat bentuknya, kita ngelihat apa yang ada di, mungkin kalau nggak ngelihat hilang deh tuh ketakutan, takut ada setan gitu, mungkin enggak. Tapi ini ditambah kita ngelihat nih, tambah kita benar-benar ngelihat kondisi yang sangat memprihatinkan kan. Lagi yang ngelihat di kantong jenazah aja saya takut, apalagi kameramen saya yang benar-benar turun ke bawah ngambil gambar gitu proses evakuasinya. Ya sampai di atas akhirnya kadang cuman bengong gitu, membuat kita awas lu surupan, nggak bisa ya, kita bengong karena kayak trauma gitu, kayak takut. Akhirnya naik pesawat ternyata begini gitu, kita mikirin itu mau nggak mau gitu. Akhirnya yang waktu itu sempat ada yang kesurupan juga, tapi udah tertangani gitu. Ada lagi yang beberapa yang kayak seperti yang belum ditemuin beberapa hari, kayak ada yang nih harus temuin, manggil, ada yang seperti itu. Iya, jadi ada teman-teman yang
istilahnya apa ya kalau sekarang, indigo ya. Hmm. Indigo Ya, gitu ya. benar. Kayaknya dia terpanggil untuk aku belum ketemu nih gitu. Jadi harus akhirnya sih terakhir memang diketemukan semua ya. Memang ya kolega kita dari TV nasional memang ditemukan di hari terakhir kalau nggak salah, tuh hari ke-7. Tapi entah mungkin karena pesawatnya meledak banyak di sini, tapi ditemuinnya di bagian sini mungkin terlempar gitu. Jadi memang pas dicari ketemu di bagian lain. Nah, suara-suara kayak gitu ya percaya nggak percaya juga ya kan. Ya. Akhirnya tertuntun, bukan sampai tertuntun oh di sebelah sini nih ya, enggak, tertuntun buat kita harus nemuin lagi nih yang masih belum ketemu gitu, dalam kondisi yang ya udah nggak bisa diceritain. Jadi gitu. tiap apa namanya, teman Bang Willy ya yang mendengar suara teriakan-teriakan, Ada relawan-relawan ada yang relawan yang udah tiap malam itu mereka cerita. mereka cerita ya. Ya sebenarnya banyak yang kita bilang jangan cerita-cerita di gunung, tapi kalau nggak cerita itu buat kita bengong, bener deh. Pas saat gua di situ juga gua lebih baik cerita, akhirnya lebih baik cerita, kita tidur bareng gitu ya, mau nggak mau kalau kita simpen jadi stres sendiri, karena yang kecuali kita 2 hari di situ turun gitu, karena saya benar-benar 7 malam di atas tuh, Di atas itu. di atas terus gitu. Jadi untuk makan pun sulit gitu, yang lihat semua itu makan pun sulit, minta makan udah kayak makan kaleng gitu udah nggak masuk gitu. Akhirnya yang nikmatnya sambal teri kacang gitu, minta kirim ikan asin yang gitu, karena ya baunya juga kan udah beda ya di atas. Jadi kalau misalkan hujan atau gimana gitu Bang, menemukan hujan nggak bisa waktu di puncaknya itu? Waktu cuman gerimis sih, tapi nggak hujan parah banget itu, kan udah Mei kan waktu itu. Oh iya, Nggak udah nggak ada Mei, nggak ada betul. nggak ada hujan gede, tapi memang kan lembab, gerimis kabut gitu aja di situ. Memang nggak terlalu banyak suara sih, setelah paling maksimal jam 5 itu. Jam 5 setelah evakuasi semua ditaruh ke atas, udah taruh kantung jenazah, udah kita masing-masing balik ke camp sekitar situ, ya masak, ya saling cerita itulah, baru tidur. Kebanyakan tidurnya juga walaupun secapek-capeknya, kalau saya sih nggak berani tidur duluan, ntar takut kebangun malamnya, malas. Iya, Pas kebangun sendiri, waduh, lagi mau kencing tuh, waduh, nggak deh, mending cerita gimana lo ngerasa. Kalau pas tidur juga berasa ada yang ganggu juga, bangunin teman gue, kamera ganggu nih, rokok dulu gitu. jadi di situ nggak ada tenda Bang, semua di Ya tenda paling dia buat di bawah, karena ribet kalau pagi datang tahu jam 6 jam 7 itu kan repot tenda tuh, ntar nggak tahu patah heli bel yang gede angkatan darat itu soalnya. Itu kan kalau saya lihat ini puncak Salak Iya. 1 ya, puncak Salak Manik gitu. Iya. Itu posisinya di seberangnya itu ya Bang? Atau gimana sih? Waktu itu saya sempat dikasih tahu Ini makam ya? Ya. Di sini makam. Ini pelang Salak 1. Salak 1, oke. Sininya dikit di bawahnya. Oh ya benar. Berarti di seberang itu kan dari apa namanya, pelang ya? Pelang. Jadi di sini kan ada jurang lagi kan. Nah, berarti agak di sininya. Nah, itu kan dinding. Dinding 50 meter. Sekarang udah ketutup sama udah ketutup sama pohon. Waktu itu kan juga tali juga sambung itu tali. Sampai ya kan ada yang di bawah, ada yang harus clear semua lah gitu. Karena ada suara-suara nggak nyaman aja, di takutnya ngebayang, masih kalau belum selesai masih kebayang gitu kan. Iya benar. Entah sampai sekarang juga saya rasa saya masih lihat beberapa postingan juga ada gitu ya, yang teman-teman yang masih naik masih ditemuin sosok-sosok wanita cantik pakai hak pakai temu atau sekedar memperlihatkan diri di kejauhan gitu.
entah mungkin nggak tahu kalau ada yang berkomunikasi, saya nggak tahu ya, sampai dia ngelihat ketemu bener-bener itu nggak. Tapi ada postingan-postingan yang saya lihat seliweran gitu ketika berbicara tentang Salak Satu, ya ada aja saksi yang pendaki-pendaki sekarang kejadian ketemu hal-hal aneh gitu. Gimana pas hari kejadian itu 7 malam di situ, Pasti kita keluarga yang ditinggalkan juga pasti ini Bang. Kita yang lihat kayak Bang Willy nih yang lihat langsung kejadian di lokasi pada saat itu pasti bergetar loh, merinding lah mungkin Bang ya, antara sedih, antara apa itu namanya boleh disebut ya? sebenarnya agak dilema juga ya. Ya waktu itu kan mungkin lebih enak kalau saya memposisikan diri waktu itu, mendingan gue jadi relawan aja deh, gue ngebantuin. Tapi yang susah adalah ketika waktu itu tugasnya bukan sebagai pendaki, tugasnya memang reporter untuk live report, harus menyampaikannya itu loh, bahasa menyampaikan. Tapi kayaknya kadang pas live report pun kadang masih terbesit, apaan sih, kayak masih merinding gue saat itu, kayak ada lu ngomong apa adanya aja gitu loh, tapi nggak bisa gitu kan, ada batasannya ya secara ngomong, kayak ada setiap lagi siap-siap gitu, kayak dia ngomong ceritain aja apa adanya, terbesit pikiran seperti itu gitu, tapi tiba-tiba merinding gitu. Berarti nggak tahu itu pikiran gue atau pikiran siapa ya. Tapi dorongan itu setiap gue mau live report, kalau udah live report minta semua itu. Kalau teman-teman di TV sih tahu tuh, pagi ya ada kabar pagi, kabar siang, kabar malam. Apalagi udah dimodalin telepon satelit, udah nggak bisa ngeles. Nggak mungkin telepon satelit nggak tembus ya. Udah nggak bisa ngeles, jadi dorongan sebenarnya kayak badan capek gitu loh. Apa ya istilahnya, kayak digelayutin capek gitu loh. Gue harus ngungkapin depan publik gitu, secara nasional, tanggung jawabnya, beban untuk sebuah kondisi yang kita lihat di lapangan seperti itu. Ngucapinnya juga hati-hati banget gitu. Takut salah ngomong atau apa gitu. Ntar malamnya kalau yang negor orang nggak masih mending ya. Iya. Tahu dicolek. Apalagi kondisi Salak kan begitu kan. Ya kita tahu Salak dari dulu kan kondisinya emang kesannya gunungnya serem banget sih. Dan kelembapannya itu yang nggak ini ya, nggak hilang-hilang pasti. Kayak masuk dunia lain gitu di Salak gitu. Ya gangguannya ya selain dimimpiin ya kalau saya pribadi sih yang selalu menjadi beban itu harus merasa nggak nyaman aja ketika harus menyampaikan itu. Kan beda ketika kita live report di kota gitu, nggak nyamannya pasti muka gue ya bener nggak ya berita yang disampaikan gitu. Tapi ini nggak nyamannya kayak ada yang menyampaikan orang lain aja gitu. Lewat bisikan apa itu Bang? Ya waktu itu sih entah gue yang overthinking kali ya, karena ngeliat kayak gitu ya. Akhirnya lebih berhati-hati, jadi mikirin terus. Tapi setiap mikir itu merinding. Setiap mikir itu pasti udah kayak males aja. Mungkin ada yang nggak mau diungkap, bisa jadi ya kan. Ada yang kalau diungkap mau, ada yang nggak mau diungkap, biar nggak nambah kesedihan keluarga korban yang sebenarnya. Jadi setelah sampai di bawah, jenazah itu diangkut lagi langsung ke rumah sakit. Ke rumah sakit Polri. Yang itu langsung saya nggak tahu persis teknis yang di bawah ya. Apakah dia langsung ke heli itu ke bawah apa langsung ke Polri waktu itu. Karena saya sama sekali nggak turun. Turun ada, cuman waktu itu turun karena karena nggak ada porter buat nganterin kart hasil liputan. Itu tektok tuh harus tuh. Tektok, waduh itu sepanjang jalan tuh tektok sendiri waktu itu. Karena harus ngejar berita malam, gue turun sekitar jam 3, naik sampai hampir udah maghrib sih sampai di atas.
Wah itu sepanjang jalan, aduh mau nggak lari nggak mungkin, sendiri soalnya. Jadi Sendiri. nyetor kart ke bawah tuh jam 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 ya jam 2 jam 3 ngejar ngejar berita sore, berita maghrib tuh, kabar petang waktu itu. Waktu itu bermasalah sama sinyal satelit. Turun mau nggak mau kameramen masih ambil gambar, masih jam 2 kan. Posisi gue kan cuma nulis berita, akhirnya gue ngoper kaset ke bawah. Nah itu bukan banyak yang ganggu ya, banyak iklannya aja. Pas udah sampai naik udah mau maghrib, namanya mau maghrib kan sore-sore naik. Cimelati kan paling deket tuh. Kalau kita nggak bawa sih 2 jam kemarin hampir ya 2 jam 2,5 jam naiknya. Biar ngejar nggak malam sampai di atas kan. Tetap aja masuknya maghrib. Iklan-iklan, bus. Mau balik sendiri, mau nggak ke atas nggak mungkin kan. Makin atas makin banyak. Makin atas makin banyak. Wah udah lari gue gitu. Udah nggak peduli gue, lihat jalan aja udah gitu, nggak peduliin di sini deh. Tapi kan kalau kita gini kan kita tahu, di sebelah kita ngeliatin kita gitu, kita tahu. Kayak ini ya, kayak bayangan kata kalau Male kesini ngelihat ke saya juga saya tahu lagi ngeliatin kan gitu. Ya udah sepanjang perjalanan tuh dari bawah sampai puncak Salak 1 balik lagi ke camp. Kayak dikejar-kejar, kayak ada aja yang ngejar gitu. Kadang nggak ada apa-apa, sering banget jatuhnya, padahal nggak ada apa-apaan. Itu treknya sebenarnya nggak banyak akar di bawah karena udah banyak orang kan kemarin naik tuh jalur Cimelati. Ada aja kesandungnya, nggak tahu siapa yang nyanyi. Gubrak jalan lagi lari ke atas. Wah itu edan. Ini sampai juga ke bawah. Kalau udah ngeliat perkampungan, alhamdulillah. Ya, ini masalahnya kan harus balik lagi ke atas. Tapi nggak malam, Bang? Apa? Ya itu sampainya maghrib. Sampai bawah maghrib? Enggak, sampai di atas. Oh sampai di atas maghrib. Udah kena, udah 6:30 berarti setelah 6:30 waktu itu nyampe lagi ke atas. Berarti udah kena gelap sebenarnya. Kena gelap setengah jam lah. Nah di situ dari kalau masih terang masih aman. Mulai dari senjanya sampai 6:30 itu yang lebih banyak jatuhnya kalau gue hitung. Semakin atas ya gue positif aja, itu suara keramaian di atas. Tapi pengalaman gue di atas nggak pernah rame kalau malam. Mendekati camp mau nggak rame karena orang di sana pas naik ya kayak tadi di awal gue cerita ya udah mereka kegiatannya sendiri dengan suara yang pelan. Ada yang ngaji, ada yang ini macam-macam ya. Grup-grup kecil di bivak-bivaknya udah cerita masing-masing gitu. Jadi yang akhirnya gue positif thinking suara mereka itu sugesti diri. Itu suara mereka ya padahal bukan. Rame banget kayak ya kalau zaman dulu mungkin naik gunung tuh masih ada yang namanya pasar setan gitu ya. Sekarang udah nggak ada, kebanyakan setan semua. Kebanyakan kan sekarang udah rame kan gunung kan gitu. Gue mensugesti diri bahwa yang rame adalah teman-teman yang di atas. Tapi ya mau sesugesti apa ya pasti kan udah tahu itu suara apa. Tetap aja ada suara teriakan, tetap aja ada suara aneh lah gitu semakin dekat ke atas gitu. Oke. Mungkin ada tambahan lagi Bang? Ini jadi serem nggak ya orang yang mau ke Salak 1? Serem dimimpiin atau serem. Tapi setiap gunung sih pasti ada cerita-cerita kayak gitu ya, yang bikin jadi lebih perlu menyiapkan diri ya ketika tahu ada kejadian apa. Jangan sampai terlalu terpengaruh gitu sama halnya kayak dulu pernah di Gunung Kerinci di danaunya kan, Danau Gunung 7 ada yang kayak anak kecil lari-lari ini tenda, narik tenda pas keluar nggak ada apa-apa. Itu ya anak kecil kaki kebalik kan kalau cerita di sana ya, percaya nggak percaya itu saya rasain ya, akhirnya jadi ingat gitu pengalaman naik gunung dulu gitu.
di Binaya ada atau di Kalimantan tempat pernah saya yang lintas Kalimantan Barat ke Timur, ada tempat istilahnya di puncaknya tempat pengayauan, barusan ayau, motong kepala, camp di situ pula, kepala-kepala terbang gitu. Merinding. Nah itu nah kejadian-kejadian kayak gitu yang membuat ada, semua gunung sebenarnya ada. Kalau kita tahu ceritanya ya pasti lebih serem lah. Iya. Argopuro di Cikasur dulunya tempat apa pembantaian. Terakhir 2000 berapa, 2 tahun yang lalu teman saya sendiri yang akhirnya saat ini dia belum, mungkin masih ditutup gunungnya ya. Dia mau berkesempatan untuk ada yang minta ke dia sebuah nisan, sebuah papan peringatan. Entah apapun itu di situ. Karena di Cikasur dulu kan markas rahasia ya di situ. Yeah. Pekerja-pekerjanya akhirnya kan ada lapangan terbang kan itu di itu. Pekerja-pekerjanya dibantai. Jadi dia dimimpiin minta tolonglah kasih sesuatu di situ untuk mengenang mereka gitu. Nah, teman saya belum sempat karena di Argopuro masih ditutup. Ya. Cerita-cerita itu banyak tuh kalau di Argopuro. Jadi ya semua gunung pasti ada. Tinggal gimana kita menyikapinya. Kalau takut ya pasti takut. Saya penakut soalnya. Ya dimanapun kita hanya tamu gitu. Betul. Gunung kita hanya tamu. Ya kita beradablah yang sopan dimanapun kita berada pastinya. Bang. Nah itu dia. Ya betul. Oke, Bang Willy. Oke. Terima kasih buat ceritanya malam ini. Dan saya mau tutup dulu sebentar, Bang. Nah, JPackers, itulah tadi obrolan misteri jejak backpacker bersama Bang Willy Kurniawan. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe bagi yang belum subscribe, klik tombol like, tinggalkan komentar yang sopan, dan share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bang Willy, terima kasih buat cerita dan pengalamannya waktu di Gunung Salak. Selamat malam.